Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada sahibul majlis. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada ulun guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu, dirangkaikan dengan peringatan haul abah guru sekumpul. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau terlebih dahulu dibekali sebanyak 4 macam. Yang pertama, dimasukkan ke dalam dada Nabi sifat hilman. Maka itu Nabi ahlaman nas wa asyja'an nas. Nabi itu paling hilm, paling tidak gampang marah, padahal Nabi paling berani. Nabi itu disakiti kada membalas, dihina tidak membalas. Malah Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka itu sifat Nabi itu pemurah kada pemarah, karena beliau penyayang, beliau lapang dada. Pemurahnya Nabi karena tidak pemarah. Suatu saat Nabi berangkat ke masjid. Rupanya Nabi pakai sandal agak bagus dilihat Tuhan. Lalu ada yang memandang sandal Nabi. Setelah dipandang, ujar Nabi, ngapa maka memandang sandalnya? Ujar yang mandang bagus sandal dia. Itu aja.
Ujar Nabi, ini sandalnya peninggalan istri ulun Sayyidah Khadijah. Ulun sayang dengan sandalnya, tapi karena disitu suka, mulai saat ini sandal ambetmu. Ditakur itihi cuman dulu kita tak keluar bagi mata kawan itihi mikir masih ada bakal menjulung. Ternyata orang-orang hebat itu pemurah rupanya. Habib Lutfi datang ke Pulau Tunggal. Sidin hendak bertemu dengan guru kami Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, sepupu sekali dengan abah guru Kiai Ahmad Fakih. Karena waktu di Pekalongan gambar beliau itu kami hendak di tempat pengajian majelis pondok Al-Mas'ad Pekalongan. Habib Lutfi sehingga duduk-duduk di situ. Jadi ada yang berbilang, Habib ini gambar kiai kami di Sumatera. Berdiri sidin, ambil sidin gambar sepupu guru Bakit tadi, Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, pendiri pondok pesantren kami sekarang Al-Baqiyatus Shalihat Kuala Tunggal. Sekali diperiksa sidin, ujar sidin, hadza min auliyaillah. Ini ampun gambarnya betul-betul waliullah. Guru kami pernah ke Tembilahan. Tembilahan itu patokannya ya beliau. Orang nyambat ayah namanya, manggil ayah. Namanya Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Ismail bin Tahir Datuk Ismail Negara. Nah itu sidin. Jadi saya ulun sampaikan bahwa Habib Lutfi hendak bertamu pian. Pas acara haul ditelepon ke Pekalongan, Habib Lutfi sudah banyak jadwal karena hendak bertemu sidin datang. Sidin pakai baju jubah kuning krem. Jadi setelah pulih ulun mengantar kiai ke Pekalongan, ayah panggil ulun. Tanya dengan Habib Lutfi di mana sidin ulah baju jubah tuh yang dipakai di sana tuh, karena sidin hendak sama dengan beliau tuh. Setelah ulun bertanya, Habib Lutfi itu senyum kada menjawab. Tapi pikir hati saya amanlah, yang bertanya orang hebat dan ditanya orang hebat. Nah membuka pertanyaannya gampang ya. Sekalinya pas hendak balik bersalaman, ujar Habib Lutfi nanti kesini lagi sebelum balik ke Sumatera karena kita belum sempat minum kopi. Padahal kan minum kopi, kalah ya 2 cawan setengah jam dari situ dengan kiai kami pang di situ. Saya ingatkan bahwa beliau menyuruh ke rumah pulang datang. Nah, penjaganya menjaga. Ulun bilang beliau berpesan, ulun disuruh ke sini langsung dipanggil. Setelah itu minum kopi kami bersama. Setelah itu kada lama sidin masuk ke dalam ulun nak boleh membawa tanah sangki putih tina betangking dibawa sidin dari dalam ulun walaupun kada wali. Tapi ulun tahu isinya. Ini pikir hati masih baju jubah na ulun takun itu. Sekalinya bujur juga boleh ke Tungkal. Ulun ni kepingin hendak sangkinya. Sangkinya ini barang begitu. Hagin ulun menyimpan duit hendak baulah rumah. Karena ulun tuh rumah ketatai wan santri. Dari tahun 95 di Al-Baqiyatus Shalihat. Jadi hendak pulang rumah karena anak ulun ini gadis sudah. Maka umas-umas supaya yutin-tin. Ulun dikurati anak-anak. Dan anak ulun harus pulang rumah. Ini ada promosi kan dia bilang ulun 3 anak bibini kada 3-nya. Sekalinya ke rumah ayahnya menyampaikan, sekalinya dikeluarkan sidin. Isinya dikeluarkan sidin. Sangki itu dipusuk sidin dengan hormat, dilipat sidin sambil tersenyum. Sekalinya menjulung sidin. Ujar sidin ini sangkinya hagin ikan. Supan mana ulun ketahuan sidin. Makanya kita mau ke rumah orang alim, pas qalbak. Jaga hati, apalagi kalau buruk sangka. Kalau dengan pemerintah, pas lisan, jaga lidah. Selesai. Kalau 2 ini dijaga, aman ke? Ketahuan sidin, isi hati ulun sangkut akan hingga lemari. Ada duit masuk akan situ, dapat duit masuk akan situ. Alhamdulillah ada 17 juta bisi duit, bolah rumah. Guyur bolah rumah 6 bulan selesai.
Sekalinya habisnya rumah tuh di atas 200 juta. Tadi mana dapat duit? Sekali rumah imbah, sangki itu hilang suram, dia dilegi. Oh, kalau mencari, cakap bangsa ada, ulun siwakan ke benjarnya, oh, bukan nyewa juga. Karena ulun tadi niatnya hagin tabung duit, hagin boleh rumah. Selesai rumah hilang. Cakap tahu ulun berniat menukar helikopter saja. Hubungan kada ingat. Nah, orang hebat tuh kayak itu rupanya sangkitnya bisa berkeramat. Jadi apa namanya pemurahnya luar biasa. Apa yang ditagur di Julong Sidin Habib Umar Al-Khirid Malang. Jadi turun dari ruting itu baru tujuan. Ujian Habibullah, Habib enggak antum. Enggak, sebelah situ baru tujuan tarik ding ulun begending. Sekanya sorban dia itu sangkut baru ulun langsung pindah. Padahal ambat ulun ada sorban penting. Jadi nak ulun hurupi kada mau karena sorban yang di bawah ulun itu bagian Habib Bakir yang dibukur punya cucunya Habib Anis Solo. Jasidin jangan dibuang. Jadi kata Habib Umar jangan, ini Habib Bakir mengasih antum, nang ini untuk antum dua sorban ulun. Asal supan Habib kada bersorban ulun mendua-dua. Itu rupanya orang dekat dengan Rasulullah ini pemurah. Kita ini masih asal jauh, kalau pemalar masih. Ulun aja yang diantar sorban ulun nyari sorbannya dua kali makanya diantar. Kalau amun ikut Nabi ini julong nih. Tapi kita paling tidak yang kemarahan jadian. Ini malah sudah kemarahan, maaf banget. Nabi itu orangnya penyantun, penyayang. Ternyata kata Imam Junaidi rahimahullah, arba'un turfa'ul abdu ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ujar Sidin ada 4 macam diangkat akan derajat kita hamba ini kepada derajat yang tinggi sekalipun ilmu kita ada banyak, amal kita ada banyak. Kita ni hendak menuntut ilmu banyak kada hingkat lagi, kada awal lagi, umur tu ada. Model kita ni masuk ke pesantren jadi harapan. Ini abah kita Haji Sanusi masuk pesantren kita terima orang lagi, mengalih orang maharagu tu ada. Kita mulai masuk pesantren jadi harapan. Maharagu hendak kami nang Tuhan, tapi ada 4 kesempatan supaya naik pangkat sekalipun ilmu kada banyak, amal kada banyak. Kita kada sanggup kayak Imam Asy'ari As-Saqati beramal 90 tahun kada suah guring berebah, sidin guring berduduk menjaga wudhu jangan batal karena hendak beribadah kepada Allah. Karena orang-orang saleh itu mesti bangun di atas jam 2 tuh. Karena itu kata Nabi mindak biswalihin, itu kebiasaan orang saleh kada sanggup. Imam Asy'ari As-Saqati 90 tahun kada suah guring berebah. Bahja guru ai aku amun guring berduduk bisa ya bisa ai amun di pengajian. Mun guru sebut lawas bacaan ai guringan ya. Setelah ada sekemat lagi mengantuk. Amun di rumah ada harapan kita guring berduduk. Wajar sidin berkeramat kebakaran bintang sidin itu dipandang dan api itu wajar. Kita belelak mata mandang tambahnya rak api. Kenapa kita kada berkeramat? Kita kada sanggup kayak Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Rasulullah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Beliau itu beribadah kepada Allah selama 40 tahun, wudu sembahyang isya kada batal. Kita bisa ai wudu sembahyang isya kada batal, tapi sembahyang isya jam 3.30 bisa digabung ke subuh langsung. Tapi apa gawe beliau setiap malam mengkhatamkan Al-Quran setiap malam selama 40 tahun kada sampai. Wajar berkeramat. Sidin mengadakan pengajian sekalinya hendak hujan hari dipandang sidin tegisir hujan dan ulun semalam baik dua anak tulah ke pengajian mendung hari ulun pandang tegisir nang tipis nang sabar tajun tah ayong bo jago gagal jadi wali ayam para jadi wali beribadah sedikitannya ada sanggup kita
Kita kada sanggup kayak Imam Ahmad, kayak Imam Malik radhiyallahu an dalam kitab Tuhfatul Waribin. Imam Malik itu beribadah malam hampir semalam suntuk kalau guring setumat saja karena merindukan bertemu Rasulullah dalam mimpi. Setiap malam sidin bermimpi bertemu Rasulullah, wajar amalnya luar biasa. Beliau itu karamahnya di samping setiap malam mimpi bertemu Rasulullah, kemudian beliau itu setiap mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan, tapi bagus juga kenapa mimpi kan semparaka. Mimpi di kampung anjing kalau jadi kenyataan kemana kita bukahan, untung cuman mimpi, kadang mimpi bawa musibah. Melihat ada buaya timbul tinggalan, akhirnya isok Honda diambil dia lir, rupanya nunggak 6 bulan kan bayar. Itu namanya mimpi bawa musibah. Ada bahari itu kami lagi halu-halui, mimpi di tukang, anak mau masang nomor kulkas, ini online, masang nomor ditakuni. Kadang-kadang dia anak disuruh guring malam subuh dibangunkan, bukan disuruh sembahyang takuni mimpi apa tadi malam nak. Ujian anak mimpi melihat warit bahaya, kemana bukahnya nak usasah bahaya, bukah pakai sepeda dia bahaya, tiba tu warit bisa bersepeda di bahaya. Berapa ipeng garang nak saya kompang jenang anak. Maka itu jenabah ku pasang 2 warik angka 1 sepeda angka 8 bila digendingkan kepada 18 81 antara 2 aja. Jenang anak kaina hulu bahaya jangan bersing pasang kenapa warik itu aneh bahaya. Jenang abah kenapa maka aneh nak warik itu dia awaknya warik muhanya mirip abah aja. Sebenarnya mimpi kayak apa nak mimpi bijur lamun beribadahnya kita kurang kada sanggup, kita kada sanggup kayak Imam Abu Hanifah kada sanggup. Jadi setiap malam beribadah kepada Allah dan kada banyak bepandir sidin. Apabila bepandir sidin baudu hulu biar jangan tersalah memandirakan yang dipandirkan. Ada mau sidin bepandirmu dalam keadaan kada baudu. Asal salah bepandir mesti sidin baudu. Ada sanggup kita kada sanggup. Kada sanggup kita kayak Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun alifan gede hafal. Maka patuju banget jadi imam. Ayat berlangganan rakaat pertama qul ya huwallah, anak dibawa terus setiap berjamaah. Begitu berlangganan anak aja hafal. Begitu amin rakaat kedua anak menarik tapi mamanya mak pasti abah tuh baca qul huwallah ulang aja. Abahnya diinsila ayat kangenan anak pindah ayat inna a'tayna. Cuman gak ada tamu macam hujungnya tak bulik sidik inna aduh jangan bini nang Tuhani menjadi dini bila selesainya terpaksa nang bini menggini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar jadi lagi. Ada tahu apa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 60 kali menghatamkan Al-Quran kada sanggup kita. Tapi paling tidak kita ini mengamalkan Al-Quran semampunya. Ternyata orang-orang hebat itu Al-Quran amalannya. Makanya kata guru kami Bangki Hashim Ash'ari berwasiat dengan anaknya waktu dulu jangan meninggalkan membaca Al-Quran. Imbas sembahyang subuh sebelum sarapan baca Al-Quran sedekatnya. Ternyata siapa yang ikut mengamalkan, ternyata katanya banyak yang rezekinya murah, agak nyaman rezekinya. Jadi kalau rezeki agak ngalih sudah amalkan aja Al-Quran imbasnya subuh, jangan sarapan kecuali Al-Quran dibaca sedepatnya. Jadi ulun kalau ditakuni orang ustaz dia minta amalan supaya murah rezeki kayak apa? Ulun amalkan Al-Quran setiap ibadah subuh sebelum sarapan. Sakannya berulang-ulangnya bertakon, amun supaya laris berdagang kayak Pak Ustaz ya. Ulun jual yang murah pada orang, nanti jamin laris. Amun orang berjual gula 10.000 sekilo, jual 5.000 laris. Menjadi pada untungnya itulah kita kan bicara untung. Kita kan bicara laris. Ada untung Al-Quran dibaca selesai. Ada sanggup juga kita kada sanggup kayak Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam sembahyang sunat kada kurang 300 rakaat.
Kita kada sanggup alangkah tarawih 20 rakaat saja banyak nama akal. Malam pertama rami sembahyang tarawih, kedua rami sampai 10 rami jemaahnya. Sekali malam 21 ke atas hilangan kami ditungkal. Namun di sini mungkin tak parah lagi. Tapi ada 4 amalan yang dapat mengangkat derajat kita. Satu, al-hilm, punya sifat hilm, pemaaf, lapang dada, gampangan, penyayang. Makanya kita disuruh hidup saling sayang menyayang. Ujar Nabi, afdalul a'mal ba'dal iman at-tawaddud bainan nas. Sepaling afdal amal setelah kita menjadi orang beriman, kita sama kita ini bersayang-sayangan. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain, kal walid ma'al walad. Seperti sayangnya orang tua awan anaknya. Orang tua sayang dengan anak sepanjang masa. Kada sama anak sayang orang tua. Kalau anak tulak ke Banjarmasin kemalaman kada sawat guling karena hundanya macet, bemalam di hotel surangan, kita kawitannya kada sawat guling di rumah menggenang anak kayak apa di hotel surangan. Tapi kalau mamanya atau abahnya tulak ke Banjarmasin, seakan ketinggalan mobil, kata kalau boleh menelpon anaknya santai, nyaman lagi mamanya kadede, anak nang melayu ke guring gitu bapak. Jadi yunang tukang sariki. Tapi kalau anak tulak sekolah kadang mamanya 2 hari ngalih menalan nasi. Anak masuk pondok pesantren jauh pulang ke Jawa Timur sana mondok 2 hari itu kada konalan nasi kesangkalan terus ada. Tapi anak tuh kada betapan lupa di pelumpur di sidin tahan selimutnya ada orang 17-an satu anak mondok tinggal tapihnya itu kan melepas lagi saking sayangnya orang tua awan anak. Orang tua sayang awan anak tuh nyawa taruhannya. Ada kisah kawan ulun di Tabilahan, berjauh ini ke Tabilahan tua. Jadi kawan ulun itu berkisah di sini ada orang beri tulak menjela membawa anak jela, mau kada paham jela dia lontak, mau kada paham lontak jela, mau kada paham jela boleh kalau lontak pula. Atang hari wadah topik kayak itu pak orang ceramahnya nyamannya bila modal nak habis dibuli-buli kakan siapa malahan. Ulun nama ikut imik suka-suka ulun masalah buat lo kan gampang. Rupanya kayu sampan di belakang tawar bugo ke sungai disambar buaya. Bapak ciak anaknya, oh jangan anak tuh lomba sakit disambar buaya. Menangis abahnya mendengar jeritan anak, langsung rasa rubik hati rasanya. Kada banyak pikir. Lepas jalan terjun payung keluar ke laut. Diragokin kepala buaya itu, dicucokin matanya melepas. Rupanya Pak Ai buaya itu mau dicucuk matanya melepas. Namun pian asal ada percaya jebakan lagi. Tapi keselamatan tanggung masing-masing. Naik ke atas terzikir abahnya, ada disangka wani bakal buaya. Nyawa ada harganya kalau sudah berhadapan dengan keselamatan anak. Dada artinya tahan mati sidin mengalah mereka. Ada mau sidin anak itu menjerit di hadapannya mati kecuali dia menolong. Itulah sayangnya orang tua awan-awan. Rupanya bulan hadapan ulah menjela, tapi anak kada dibawa, yang dibawa bini ini pemarahan. 4P perawatan, P kedua pemarahan, P ketiga pemamaian, P keempat perajuan. Ini kali pakai P kelima laki pertandingan dibuatnya. Pompa kayu di belakang. Rupanya tahwal kayu. Tergugur disambar buaya yang sama. Begitu disambar buaya sama, minta tolong ini, tolong bang. Mikir lakinya, tajuni kada, baru sialah aja lagi tajuni mati berdua ya piato anak. Akhirnya apa jangan laki? Ayo buaya dia menasahan terus. Asrahul manasita. Mengapa begitu cepat kau lupakan janjimu yang dulu? Tapi kalau dengan anak sepanjang masa, kalau anak dari
mamanya gari-gari. Saking sayangnya anak. Tapi kalau mamanya garing, anaknya guring. Kalau mama garing, anak guring. Kalau anak garing, mama garing. Bedanya ga dengan guyu. Kalau mama garing, anak gu. Kalau anak garing, mama juga garing. Masuk rumah sakit, mamanya umur 90 tahun. Punya dokter bantu doa Pak ya. Mama Sofiani tipis harapan sembuh. Hendak dioperasi faktor usia 99%. Kayaknya gagal dalam pengobatan. Lekas menelpon dan sanak menjauh-jauh. Kita kumpul kalau mama malamnya habis umur. Sambil menangis tak kumpulan. Menangis sama Yasin. Di hati berkata, ya Allah sembuhkan mama kasihannya. Namun kau hendak mengambil dia ya Allah, daripada kita siksa ambillah ya Allah. Kami ikhlas dunia akhirat. Ikhlas saja kuliah maharagu. Coba tarik kalau anaknya, anak asikorannya sekarang masuk rumah sakit gagal dalam pengobatan. Punya dokter secara medis, bu, ini gagal dalam pengobatan. 1% cuma harapan sembuh. Kami angkat tangan menunggu anugerah Allah aja lagi. Menggerung menangis mamanya. Lekas berdoa, ya Allah ya Tuhan, sembuhkanlah anakku ya Allah. Karena Kau mampu menyembuhkan. Tidak ada yang kada bisa terjadi kalau Engkau berkehendak. Kun fayakun. Kada bisa pasti jadi. Sembuhkan anakku ya Allah. Jangan Kau ambil ya Allah, apapun alasannya. Kalau Engkau nak ambil juga ya Allah, ambillah neneknya yang di rumah. Rupanya neneknya itu ada, harus ada saling juhur Allah. Kali kau membayi-bayi sudah. Salah berdoa, saking sayangnya anak. Nabi itu sayang dengan umatnya. Nabi sayang dengan kaumnya. Karena di akhirat begitu dibangkit kita semua, apa yang kau ucap dengan Nabi, ummati, kemana umatku, itu cuma yang diingat oleh Rasulullah karena sayangnya Nabi kepada umatnya, seperti sayangnya kita orang tua dan anak. Makanya setiap tahun kita peringati. Ini ada dua yang ada mau hilang sayangnya. Pertama, setelah Allah, setelah Nabi, pertama guru awan murid kada pernah hilang sayangnya. Ada pernah. Guru awan murid kada bakal ada penyakit hasad dede. Ada pernah guru dengki dengan muridnya, melihat muridnya menyambung sekolah kejauhan. Sekali murid alimnya, ada pernah guru merasa tersaingi dede. Malah bangga si murid pintar bangga. Ada malu guru bertanya kepada muridnya apabila sudah tahu. Kenapa? Karena muridnya dianggap seperti anaknya. Yang kedua, orang tua sayang awan anak kada pernah dengki. Walaupun sitin rumah berubusan condong sebelah, anaknya tingkat 4 rumahnya, tetap abahnya senang. Kadang orang tua berdua mudahan anakku bangkot, kecuali orang tua pada waras. Kalau waras tetap ada pernah dengki. Maka hiduplah kita bersayang-sayangan kal walid ma'al walad. Satu. Yang kedua, kata Imam Junaidi, yang lakas mengangkat derajat kita, wasakha, punya sifat pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu kekasih Allah, disayangi Allah sekalipun kada alim orangnya, tapi pemurah disayangi Allah. Maka ada di zaman Nabi Musa alaihi salam yang kisah itu, ada orang laki bini asa hendak menjadi orang sugih, melihat orang sugih nyaman banget. Hendak mulai majelis orang kawa, ini ayat majelis terkenal ini kawa, karena sidin banyak berduit. Hendak mengadakan Isra Mi'raj surangan kawa kita. Itu tadi haji di sana surangan makanan kawa, asa hendak tuh kita. Ya Allah, coba kami jadi akan sugih. Aduh salawas 6 bulan jadi
Sawat ibadah bulan majlis, ulah masjid sawat ibadah 6 bulan yang berdoa. Jangan laki kemana kita berdoa seorang kan bakal tembus. Kita pada alim, jangan ini kita datangi Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan kita, tapi kita jangan lawas banget sugih dia. Kalau alih jadi orang sugih 6 bulan kita sugih sawat saya bulan, bersedekah sawat 6 bulan, datangan kepada Nabi Musa. Kenapa tujuannya hendak sugih? Supaya nyaman menyumbang. Ujian Nabi Musa mendoakan dengan Allah, ini hamba nih hendak jadi orang sugih karena hendak berimpak di jalanmu ya Allah. Sekali dikabul Allah bukan 6 bulan setahun. Hanya berniat hendak menyumbangkan harta bertambah rezekinya 6 bulan jadi setahun. Begitu sudah sugih berhimmat sidin bersedekah, berhimmat sidin menyumbang, masih juga kena miskin tahun depan. Jadi kesempatan mumpung sugih berhimmat pas bulan ke-11 makin berhimmat lagi. Kita nih aja sebulan dua disugih batu malakat pulang kapan lagi kita dapat sedekah habisakan pas setahun tadi juga miskin belum. Terlebih sebulan kadang miskin, lebih 6 bulan takutan sidin. Kenapa maka kadang miskin? Ini terlebih 6 bulan sudah takutan. Kalau kau istidrak lanjutan Allah, lalu mulakan kepada Nabi Musa, minta tanyakan dengan Allah kenapa maka terlebih. Ujar Nabi Musa, ulun mungkin mengintai dia. Kenapa lebih dia disugihnya? Saya mengajak dengan Allah, ternyata karena engkau ini pemurah, maka Allah lebih pemurah lagi. Makin royal untuk agama, makin royal Allah mencarikan gantinya. La in syakartum la azidannakum. 1, 2. Nang ketiga wat tawadhu. Ternyata orang yang lakas naik pangkat di sisi Allah, wat tawadhu, hidup harus merendah diri. Maka kita ini diisyaratkan hidup al-insan minat turab wa ala turab wa ila turab. Itu isyarat bahwa kita hidup kalau hendak selamat merendah aja, jangan meninggi-tinggi. Nabi itu paling hebat, syadidal haya wa tawadhu. Al-insan minat turab. Kita ini diciptakan Allah dari tanah. Tanah itu di mana? Di bawah. Ada pernah tanah di awan? Tidak pernah. Mana ada tanah di awan? Tanah pasti di bawah. Makin di bawah tanah makin banyak danau tergenang. Makin rendah tanah makin banyak tergenang. Artinya kehidupan ini makin merendah makin banyak berakah, makin merendah makin banyak berakah. Nah Allah berikan amun kehendak kekeringan berakah, hiduplah merendah diri. Nang kedua wa ala turab. Kita ini diciptakan Allah dari tanah, kemudian disuruh hidup di permukaan tanah, berjejak di tanah, beludah ke tanah. Menanti orang beludah ke atas, kita tarik ke atas, mulai terbulik kamu hansuran. Kami ke tanah, walau dia terus apunio, kami ujung ke tanah dua layau. Sambil menyapit pinang, menyapit nio, harus sakit beda sini. Bulan hadapan tumbuh cabai. Kenapa? Karena nang Behira itu tadi malam makan sambal, bijinya adalah nek. Begitu Behira keluar bibit cabai, sepaket awan pokoknya, tampang ada luuh cabai lamak pohonnya, buahnya rambat. Makanya mungkin kita ke kabun orang pertama cabai labat buahnya perlu dipertanyakan. Mungkin hasil perjuangan orang kampung Behira di situ. Tanah dihirai bulan hadapan cabai yang tumbuh. Inilah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, setelah kita hidup di permukaan tanah, lama, akhirnya pulihkan ke dalam tanah. Datang dari tanah, berjalan di atas tanah, ujungnya masuk pulang ke dalam tanah. Nah, siapa yang masuk ke tanah itu hendak selamat. Dalam kitab Nasaihul Ibad amalannya ada 7 macam. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah. Kalau beramal yang ikhlas,
Kita datang ke sini yang ikhlas, nyaman hati. Kenapa? Karena saat ini kita kehujanan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulun kemana aja itulah guru ulun berpasang yang ikhlas. Ulun semalam menelpon kiai yang di Pekalongan. Ulun hendak kebanjar yang ikhlas, di sini nangis sidin. Nang hendak bulik semalam itu juga. Kau kayaknya di sidin amun nak berdakwah aja lah, hendak majar aja. Tapi dua pasang pertama, ikam jangan kasar bersurah, jangan ceramah mantang orang di sidin. Tahu pang sidin ulun ni ada pati banyak ilmu, jangan berharap di sidin. Kita kada tahu yang hadir ni siapa yang paling dekat hatinya dengan Allah, siapa yang paling disayangi Allah yang hadir kita kada tahu. Maka jangan kata-kata kalau hebat orang pada waktu juga. Kadang-kadang orang tu biasa-biasa aja padahal ilmunya luar biasa. Kayak Gus Dur biasa sih den, penampilan biasa aja, tulak ceramah ke Pekalongan pakai baju batik kayak sih den, masuk ke dalam tulang baju pakai celana panjang, judul ceramah itu apa? Tiga pertanyaan, jawabnya satu kesalahan, judulnya. Apa dia pertanyaannya? Satu, kenapa rumput sawat tinggi di sini? Kenapa nang kedua maka gigi sawat sakit? Yang ketiga, kenapa bini sawat betianan? Jawabnya itu satu kesalahan kalau mencabut aja. Maka mau dipikir jujur juga tahu. Melantas mencabut kayak apa rumput tinggi? Gigi itu aja, mencabut kan sawat sakit. Yang ketiga, ayo jawab. Mulai tingkatannya minta. Makanya kita selalu gagal karena suka menunda-nunda kebaikan. Makanya kita ini jangan menunda-nunda kebaikan, santai orangnya. Itu dalam bahasa kitab tasawuf namanya hamul, menenggelam kadang menunjukkan diri, pangkalan hak. Lain pangkalan ba, kalau pangkalan ba bungol. Nya beda-beda tipis tuh hamul dengan bungol tadi sama padaran lain. Jadi orang hebat kadang-kadang ada ketahuan, maka disidin jangan kasar. Nang kedua disidin nang ikhlas, kemana-mana disidin membawa duit. Kalau kau panitia kan ingat memberi kayak pemulik menukar tiket, maka itu akan naik pesawat. Makanya ulun bawa duit tinggal di kamar duitnya. Karena kata beliau orang ceramah tuh ada boleh mikirkan amplopnya. Karena amplop sudah dipikirkan Haji Sanusi aja. Coba mikirkan mana mikirkan ceramah, mikirkan amplop, mucai jangan. Ini apa mau ambil kaplingan orang maka diberi isidin ambil, ada diberi isidin adanya apa kaya. Dengan kali kayak itu. Kenapa maka mikirkan amplop isidin? Bukan main aja yang ikhlas nyaman di alam kubur. Nang kedua birrul walidain, kita awan kawitan berbakti berbuat baik sampai ke mati ini kita madakan acara. Nah berapa mengeluarkan dana, niatkan hagin arwah mama, hagin arwah abah, ya Allah nyaman abah mama panen pahala di kuburan. Itu namanya birrul walidain. Jangan pernah kita maka dengan menghargai orang tua. Orang tua itu harus berbakti. Kita kawitan sekalipun kawitan kita tuh di masa lalu tuh kadekati adil lawan kita, karena kita nih bungol bang, ading pintar jadi ading pang dimanjakan awak sama tarik kita terus. Kadang-kadang kawitan bisa kayak itu. Setelah ada tuh orang sebelah kanan bang. Jadi anak pintar dapat hambahnya nah dituruti pasien bang. Amun ada pasien ini sakit terus dari mana mau dibeli di Palarakan namanya 10.000 dijual cari 5 aja macal di sini. Padahal anak macal ini belum tentu salah anak. Jangan-jangan salah kita kawitannya waktu kumpanya kebanyakan makan di kumpanya. Berempat nang calon ambilin keempatnya. Begitu pemilihan cocok dia keempatnya hangus suara orang. Kau berkianan nah kau pada bungol anak. Kadang-kadang kita kayak itu, makanya kita ini jangan membedakan anak, nang pintar anak kita, nang bungol anak kita. Kadang-kadang anak kita banggakan di akhir hidup kita, ada di samping kita. Malah nang bungol ini merawat kita di rumah sakit. Kenapa? Karena yang pintar ini sekolahnya ke luar negeri, di sana ada bibini bungas. Maka anak singkungannya orang suki pulang tuh hendak orangnya kawinakan orang di sana. Hendak apa kita? Orangnya suki, abahnya bus batu bara, bus intan, bus permata, bus berlian, bus amas, bus sawit, bus walid, bus nio, bus pinang, bus kuspi. Tinggal nyampe, masih jomah hayal, jangan tanggung-tanggung. Kira-kira hakon lah anak kalau dibawa ke Kapuas dari depan,
paling seminggu dijemputnya pakai pesawat pribadi, bawanya terbang anak kita mengaku pakai sepeda kan bakal dokter. Sekali kita garing masuk rumah sakit, siapa yang merawat anak nang bungol nih? Kenapa nang bungolnya ada sekolah lagi? Masuk SMP kada lulus, masuk sanawiyah kada terima orang, masuk pesantren 2 minggu antar guru udah ngalih maharagu. Jadinya gini abahnya begawe, beli mama di rumah, garing mamanya dirawat di rumah sakit, hadenginya. Inya yang nyuapi kita, inya yang mendampingi kita. Nah menyuapi makan, menyuapi banyu, memuat kita mengganti pampis. Ternyata anak nang disia-siakan nih rupanya nang berbakti di akhir kehidupan kita. Nang tadi kita ada di samping kita ini tulak jauh. Nah pada nang bungol nih maharagu berubuyan dia mata kawitannya, kasihan anakku sia-siakan semalam. Sekalinya nang berbakti maras mesti ayuhan nak kaikam bulik-bulik semalaman gian guring di rumah nang janak penanya kesini pulang ke kada kawan guri mengawani mama di sini. Maka mama kina bisa tarawat mengawani semalaman. Ujian anak maya aku kada pun bulik, aku datang ke rumah sakit membawa mama, aku kada bulik kecuali membawa mama. Baktinya anak. Kenapa? Sebab karena kalau mamanya garing dirawat di rumah sakit, banyak nang bilang, ada nang membawakan soto, ada yang makan sate, ada yang makan bakso, ada yang makan buah-buahan. Mamanya garing nggak mau makan, inya lama hantoknya. Sudah setahun mamanya ada garing, dia pikir kabinok aja nang Tuhan nih garing yang pulang lagi lupa kasih bahara. Makanya kita berbaktilah dengan kedua orang Tuhan. Nang terakhir. Wal husnul khuluq, baik budi pekerti nanti nyaman di sisi Allah. Ternyata orang bisa baik budi pekerti karena punya ada sifat penyayang, punya sifat hilm. Maka sebelum Nabi berangkat dimasukkan pertama adalah ilman, sifat hilm. Kemudian yang kedua dimasukkan lagi, yang ketiga ada lagi dimasukkan, yang keempat ada dimasukkan. Yang ini akan ulun sambung pada episode berikutnya. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.